Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Ada sebuah ayat di dalam Al-Qur'an yang menggambarkan kepada kita tentang salah satu keajaiban bersedekah, salah satu keajaiban berinfak dan mengorbankan harta kita di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayat itu adalah ayat ke-245 di dalam surah Al-Baqarah. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, "Man dzalladzi yuqridullaha qardan hasana fayudha'ifahu lahu adha'afan katsirah." Siapakah gerangan hamba yang sudi meminjamkan satu pinjaman yang baik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Siapapun itu, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, fayudha'ifahu lahu adha'afan katsirah. Siapa yang sudi meminjamkan Allah dengan pinjaman yang baik, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan membalas pinjaman itu dengan balasan yang berlipat-lipat ganda banyaknya. Subhanallah, sahabat-sahabat sekalian, kalau kita renungkan ayat ini, bukankah harta yang Allah berikan kepada kita itu adalah harta milik Allah? Bukankah semua rezeki yang Allah karuniakan kepada kita itu adalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala? Bahkan diri kita ini pun adalah sepenuhnya adalah milik Allah. Kita adalah hamba Allah Subhanahu wa ta'ala yang secara logika apapun yang Allah ingin lakukan kepada kita, maka Dia maha kuasa untuk melakukan itu. Tetapi lihatlah bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala mengajarkan kepada kita satu adab yang mulia. Allah Subhanahu wa ta'ala menawarkan kepada kita, siapakah gerangan di antara kita yang sudi meminjamkan atau memberikan satu pinjaman kebaikan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu kemudian atas pinjaman kebaikan itu Allah Subhanahu wa ta'ala menjanjikan akan memberikan balasan yang berlipat-lipat ganda banyaknya. Ayat ini sekali lagi menggambarkan betapa maha pemurahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Betapa maha penyayangnya Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita. Dialah yang memberi kita harta, Dialah yang memberi kita kehidupan, tetapi Dia pula yang memberikan kita kesempatan untuk mendapatkan balasan yang berlipat ganda darinya dengan semua apa yang telah Dia berikan kepada kita. Seorang sahabat, sebagaimana dikisahkan oleh sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, ada seorang sahabat yang bernama Abu Dahdah Al-Ansari. Kata Ibnu Mas'ud, ketika ayat ini turun, Abu Dahdah Al-Ansari radhiyallahu ta'ala anhu bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, wa inna Allah azza wa jalla la yuridu minnal qard." Wahai Rasulullah, apakah betul Allah Subhanahu wa ta'ala menghendaki dari kita untuk memberinya pinjaman? Qala, Rasulullah SAW mengatakan, "Na'am ya Abu Dahdah." Betul, betul sekali wahai Abu Dahdah. Maka mendengarkan itu Abu Dahdah Al-Ansari mengatakan, "Arini yadaka ya Rasulullah." Perlihatkan kepadaku tanganmu wahai Rasulullah. Lalu kemudian Rasulullah SAW menjulurkan tangannya. Kemudian sahabat Abu Dahdah Al-Ansari menggenggam tangan itu,
lalu mengatakan, fa inni qad aqradtu rabbi azza wa jalla haiti. Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku telah meminjamkan kepada Allah Subhanahu wa taala kebun yang aku miliki ini. Ibnu Mas'ud menceritakan bahwa di dalam kebun Abu Dahdah itu setidaknya ada sekitar 600 pohon kurma. Dan bukan hanya itu, di dalam kebun Abu Dahdah itulah istri dan semua keluarganya tinggal di sana. Maka setelah Abu Dahdah menyedekahkan, atau dalam bahasa ayat ini meminjamkan kepada Allah Subhanahu wa taala kebunnya itu, disaksikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abu Dahdah kemudian memanggil istrinya dan keluarganya. Ya Ummad Dahdah, wahai Ummad Dahdah. Istrinya menjawab, labbaik. Maka Abu Dahdah mengatakan, ukhruji, keluarlah dari tempat tinggalmu itu, keluarlah dari rumahmu itu. Fa inni qad aqradtuhu rabbi azza wa jalla, karena sungguhnya aku telah meminjamkan kebun ini untuk Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini atau kisah ini disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Maka sahabat-sahabat sekalian, kita melihat bagaimana respon yang luar biasa dari seorang sahabat yang bernama Abu Dahdah Al-Ansari ini. Bagaimana respon seorang sahabat, seorang hamba yang meyakini betul apapun yang dijanjikan Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Karena itu di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim disebutkan oleh sahabat Jabir bin Samurah radhiyallahu taala anhu bahwa ketika satu waktu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggalkan jenazah Abu Dahdah Al-Ansari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kam min izqin mu'allaqin fil jannah li Abi Dahdah. Berapa banyak ranting-ranting pohon kurma yang bergantungan di dalam surga yang menjadi milik Abu Dahdah. Maka sahabat-sahabat sekalian, beginilah balasan yang Allah Subhanahu wa taala siapkan untuk kita ketika kita memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala untuk menyisihkan harta kita di jalan Allah Subhanahu wa taala tanpa ada rasa takut kehilangan, tanpa ada rasa takut kemiskinan dan kefakiran. Karena yang ada hanyalah rasa yakin, yang ada hanyalah keimanan bahwa nanti Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pengganti yang jauh lebih baik. Dan ini juga menunjukkan pada kita bahwa tidak ada salahnya ketika kita bersedekah, kemudian kita mengharapkan ganti yang lebih baik di akhirat. Tidak mengurangi keikhlasan ketika seorang hamba berinfak di jalan Allah untuk mengharapkan balasan yang jauh lebih baik dari Allah Subhanahu wa taala, baik di dunia maupun di akhirat. Ada sebuah kisah lain terkait sahabat Abu Dahdah sebagaimana yang dikutip oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Disebutkan bahwa ada seorang anak yatim yang meminta kepada seorang sahabat Abu Lubabah yang meminta sebuah pohon kurma. Lalu kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meminta kepada sahabat itu untuk memberikan saja pohon kurma, sebatang pohon kurma itu kepada sang anak yatim itu, dan engkau
kata Nabi SAW, walaka biha izqun fil jannah, dan engkau akan mendapatkan pengganti sebuah pohon kurma di dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi sahabat itu tampaknya menolak. Lalu kemudian kejadian itu didengarkan oleh Abu Dahdah, maka dia pun membeli pohon kurma itu dari sahabat tadi dengan kebun kurma yang dia miliki. Maka setelah itu dia lakukan, Abu Dahdah berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, aliya biha izqun in a'taituha al-yatim. Apakah aku berhak dan layak untuk mendapatkan izqun, ranting-ranting kurma di dalam surga, jika aku memberikan pohon kurma itu, sebatang pohon kurma itu kepada anak yatim tersebut? Maka Nabi SAW mengatakan, na'am, ya, engkau akan mendapatkan itu. Dan ketika Abu Dahdah memberikan itulah, di situ Nabi SAW mengatakan, kam min izqin mu'allaqin fil jannati li Abi Dahdah. Ketika Abu Dahdah meninggal dunia, wafat, Nabi SAW mengatakan, kam min izqin mu'allaqin fil jannati li Abi Dahdah. Berapa banyak ranting-ranting kurma yang bergantung di surga yang dimiliki oleh atau yang didapatkan oleh Abu Dahdah. Sahabat-sahabat sekalian, dan hari ini sudah lebih dari 1400 tahun kisah Abu Dahdah ini terjadi. Anak kecil atau anak yatim yang tadi disebutkan dalam kisah tersebut juga sudah meninggal dunia. Kebun kurma yang dipinjamkan Abu Dahdah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala juga entah kemana perginya sekarang ini. Pohon kurma yang juga diberikan oleh Abu Dahdah kepada anak yatim itu tadi juga sudah tidak ada wujudnya di dunia ini. Abu Dahdah setelah meninggal dunia, Rasulullah SAW sudah meninggal dunia. Semua yang ada di dunia pada akhirnya akan punah, akan tiada. Lalu apa yang akan kekal abadi? Apa yang tersisa dan apa yang akan kekal abadi? Yang kekal abadi adalah janji Allah Subhanahu wa ta'ala atau janji Rasulullah SAW kepada Abu Dahdah, bahwa di surga nanti dia akan mendapatkan balasan berupa ranting-ranting kurma di dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitulah sedekah yang kita lakukan, infak yang kita keluarkan, harta yang kita sedekahkan, termasuk harta yang kita sisakan untuk diri kita, semuanya akhirnya akan hilang. Semuanya akhirnya akan punah. Semuanya akhirnya akan tinggal kenangan, termasuk diri kita. Kita akan mati, kita akan jadi tinggal kenangan kalau masih ada orang yang mau mengenang kita. Lalu apa yang akan kekal abadi untuk kita? Apa yang akan tersisa selama-lamanya untuk kita? Yang tersisa selama-lamanya untuk kita adalah kebaikan-kebaikan yang kita lakukan dengan ikhlas, kebaikan-kebaikan dan amal saleh yang kita lakukan, yang dicatat di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, yang akan disiapkan pengganti terbaiknya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, ma indakum yanfad wa ma indallahi baqin. Segala sesuatu yang ada di tangan kalian itu yanfadu, pasti akan binasa, pasti akan habis, pasti akan berakhir. Wa ma indallahi baqin. Tetapi apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala itulah yang akan kekal untuk selama-lamanya. Maka kita berilah pinjaman kepada Allah, pinjaman kebaikan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Berilah ibadah-ibadah terbaik kita, berilah amal-amal soleh terbaik kita, karena itulah
yang akan kekal abadi di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan merespon seperti respon yang dilakukan oleh orang Yahudi ketika ayat yang kita baca di awal pembahasan ini turun. Orang-orang Yahudi mengatakan, ya Muhammad, wahai Muhammad, iftaqara rabbuk fasa'ala ibadahul qard. Apa sekarang Tuhanmu sudah menjadi Tuhan yang fakir sehingga dia butuh, dia meminta kepada hambanya untuk diberikan pinjaman? Ini adalah orang yang sayyi'ul adab, orang yang sangat buruk adabnya, yang tidak mengerti bagaimana interaksi Allah subhanahu wa ta'ala dengan hamba-hambanya. Ini adalah pernyataan-pernyataan manusia tolol, manusia-manusia bodoh yang selalu melihat segala sesuatu di dunia ini dengan pandangan materi. Maka jangan seperti orang Yahudi. Jangan membuat statement-statement dan respon-respon seperti yang dilakukan oleh orang Yahudi, karena kita sedang bermuamalah, sedang berinteraksi dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.